Di hari pertama kelahirannya, ada 5 pedang tergantung di atas kepala bayi laki-laki itu. Karena ibunya ingin dia menerima berkah pedang sejak kecil, tanpa sepengetahuan ibunya, di kehidupan sebelumnya, bayi laki-laki itu telah mencapai puncak keahlian pedang. Dia berhasil menyelamatkan dunia dari Raja Iblis. Namun, dia kehilangan orang yang paling dicintainya selamanya. Ketika gerbang dunia iblis tertutup, hidupku juga berakhir. Aku pernah bersumpah, jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak akan pernah menyentuh pedang lagi. Namun, ketika aku membuka mata lagi, aku melihat 2 sosok berdiri di depanku. Tiba-tiba aku menyadari, aku telah menjadi bayi. Dari percakapan orang-orang di sekitar, aku tahu, ini adalah dunia pedang dan sihir. Dan aku telah terlahir kembali di keluarga ahli pedang ternama di dunia ini. Aku menjadi putra bungsu Pangeran Ibera. Namun, ketika aku mendongak, aku terkejut melihat, ibuku telah menggantung banyak pedang di atas tempat tidurku, agar aku mendapatkan berkah pedang. Hal ini semakin memperkuat tekadku untuk tidak pernah menyentuh pedang lagi seumur hidupku. Sejak hari itu, selama 19 tahun, aku tidak pernah menyentuh pedang. Dibandingkan dengan kakakku, Rian, yang dikenal sebagai pendekar pedang dengan kekuatan luar biasa. Dan kakak keduaku, Rode, pendekar pedang dengan kecepatan yang tak tertandingi. Aku dikenal sebagai pendekar pedang pemalas. Aku pikir aku bisa terus hidup dengan malas seperti ini. Sampai pada hari itu, seperti biasa, aku makan malam bersama ibuku. Tentang diriku, ibuku sudah lama menerimanya. Dia bilang selama aku bahagia, tidak masalah dipanggil pendekar pedang pemalas. Mendengar itu, aku sangat tersentuh. Namun, kepala pelayan di sampingku tiba-tiba pingsan. Dia telah hidup selama 60 tahun, dan telah melihat banyak pendekar pedang. Tetapi dia belum pernah melihat bakat sepertiku. Bisa berbicara di hari kedua setelah lahir. Pada usia 3 tahun sudah membaca semua jenis buku tingkat universitas. Namun, sebelum kepala pelayan selesai bicara, ibuku tiba-tiba muntah darah, dan jatuh pingsan di depanku. Melihat itu, aku tertegun. Mengapa, di kehidupan ini aku tidak menyentuh pedang, juga tidak memikul misi apapun? Mengapa orang yang kucintai masih jatuh di depanku? Di tengah teriakan kepala pelayan yang meminta tolong, aku samar-samar mendengar suara. Hal yang mengganggu akhirnya akan menghilang. Meskipun suaranya kecil, aku masih bisa mendengarnya dengan jelas. Orang yang meracuni ibuku, yang menghancurkan kehidupan damaiku, adalah istri pertama, Oli. Api kebencian berkobar di hatiku. Tapi aku segera menenangkan diri. Prioritas utama adalah menyelamatkan ibuku. Untungnya, aku telah membaca banyak buku kedokteran. Aku menyuruh kepala pelayan segera mencari dokter. Aku akan memberikan pertolongan pertama untuk menstabilkan kondisinya. Aku juga meminta kepala pelayan untuk membawakan pedang kayu latihan milikku. Setelah diperiksa oleh dokter, ibuku akhirnya melewati masa kritis. Untungnya, ibuku tidak diracuni, tetapi diberi makanan yang memperparah penyakitnya. Mendengar itu, aku merasa lega. Syukurlah bukan racun, tapi itu sudah cukup fatal. Aku dan kepala pelayan yakin ada yang mencoba membunuh ibu. Kepala pelayan membungkuk dalam-dalam kepadaku, penuh penyesalan. Jika aku lebih waspada, Nyonya Alice tidak akan terluka. Aku tersenyum tipis, lalu aku menceritakan mimpiku tentang dunia lain. Ada pepatah di sana, jangan membangunkan singa yang sedang tidur. Setelah itu, aku langsung keluar ruangan. Kuserahkan tugas merawat ibu kepada kepala pelayan. Seumur hidupku, aku hanya punya satu keinginan, yaitu untuk selalu berada di sisi orang yang kukasihi, dan hidup bahagia. Namun, keinginan sederhana ini, ingin direnggut dariku. Kali ini, aku mengangkat pedangku lagi, bukan untuk kepahlawanan atau keadilan, tapi hanya untuk memenuhi keinginanku. Tak lama kemudian, aku menyusul Nyonya Oli. Melihatku, Nyonya Oli berpura-pura peduli dengan kondisi kesehatan ibuku. Aku terkekeh. Berkat Nyonya, ibu dalam keadaan sehat. Aku sengaja menekankan kata ibu. Aroma tubuh Nyonya Oli sama persis dengan aroma sup ibu. Mendengar itu, Oli langsung tahu kalau aku sepertinya menemukan petunjuk. Dia menjelaskan kalau dia kebetulan memeriksa makan malam hari ini. Lalu dia mengalihkan pembicaraan dan menyindirku karena aku, si pemalas pedang, membawa pedang kayu. Apa aku sudah bertobat? Dia memperingatkanku untuk tidak membawa-bawa pedang kayu. Jalani saja hidupmu dengan tenang, seperti dulu. Setelah itu, dia berbalik pergi. Sekembalinya ke kamar, dia langsung mengirim orang untuk membunuhku. Pembunuh itu terus mengikutiku, mencari kesempatan. Tapi aku menghabiskan sore itu di tempat latihan. Meskipun cara pegang pedangku penuh celah, pembunuh itu merasa seperti terbaca. Tapi dia segera menepis pikirannya. Lagi pula, aku dikenal sebagai orang yang tidak berguna. Hingga malam tiba, dia akhirnya menemukan kesempatan. Namun, begitu dia muncul di koridor, dia langsung berpapasan denganku. Aku berdiri di sana, memegang pedang kayu dan tersenyum mengejek. Lama sekali kau datang. Aku menunggumu sejak dari tempat latihan. Sambil berkata begitu, aku mengayunkan pedang kayuku ke bawah dengan keras.
Pembunuh itu langsung melompat mundur. Tapi kemudian, mataku terbelalak. Jurus pedang yang kugunakan barusan membuat lubang yang dalam di tanah. Saat dia tertegun, aku sudah berada di depannya. Kau pasti dikirim Nyonya Oli untuk membunuhku, kan? Bagaimana kau tahu? Aku mendengus dingin. Sepertinya uang Nyonya Oli terbuang percuma. Dia menyewa orang lemah yang bahkan tak bisa menangkis pedang kayu. Mendengar itu, pupil mata pembunuh itu membesar. Apa katamu, pedang kayu? Mataku memerah. Tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, aku menebas ke bawah dengan keras. Keesokan harinya, kepala pelayan berlari tergopoh-gopoh masuk dan memberitahuku bahwa semalam ditemukan mayat seorang pembunuh di kediaman. Aku hanya melambaikan tangan, tak peduli. Kukira ada masalah besar. Hanya mayat, kan? Kepala pelayan mengatakan kali ini berbeda. Leher pembunuh itu dipatahkan. Mayatnya dibuang di depan pintu Nyonya Oli. Ditambah lagi, Nyonya Elis diserang. Jadi, mulai sekarang, Tuan tidak boleh sendirian. Lagi pula, kemungkinan Tuan bisa mengalahkan penyusup. Sebelum dia selesai bicara, aku memotongnya. Lebih baik kau perhatikan keselamatan ibuku. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Oh ya, ambil ini. Belikan obat sesuai resep ini. Ini bisa membantu ibuku pulih lebih cepat. Di sisi lain, Pangeran Ibella duduk di ruang kerjanya dengan wajah muram. Dia memerintahkan kedua putranya untuk memeriksa setiap sudut kediaman. Tetapi mereka tetap tidak menemukan bagaimana pembunuh itu bisa masuk. Selain itu, ada sarung pisau di dekat mayat pembunuh itu. Tetapi pisaunya tidak ada. Sepertinya ada kaki tangan pembunuh di kediaman ini. Nyonya Oli yang berdiri di sampingnya merinding ketakutan. Dia tidak menyangka masalah ini akan menjadi serumit ini. Yang terpenting, siapa yang mengambil pisaunya? Keesokan harinya, tiba-tiba kepala pelayan datang. Tuan muda, Anda tidak bisa terus bermalas-malasan. Anda harus kembali berlatih pedang. Aku memilih untuk mengabaikan nasihat kepala pelayan dan tetap berbaring. Buah di pohon itu sepertinya sudah matang. Ambilkan satu untukku. Ian juga mau satu. Mendengar itu, kepala pelayan mendongak dan bersiap mencari buah. Tiba-tiba, matanya membelalak kaget. Apa itu? Aku terkekeh. Akhirnya kau menemukannya. Kepala pelayan melompat dan mengambilnya. Kemudian, aku mengamati belati itu dengan tak percaya. Kenapa benda ini memiliki ukiran yang sama persis dengan sarung pisau pembunuh itu? Kepala pelayan segera membawaku untuk menyerahkan belati itu kepada Pangeran Ibella. Malam itu, berita kegagalan pembunuhan itu sampai ke markas. Pria berambut merah perlahan membuka tirai. Nomor 3 mati, bagaimana dengan mayatnya? Masih di kediaman Pangeran Ibella. Mendengar itu, pria berambut merah mengelus jenggotnya dan berkata, Nyonya Oli pasti sangat kesulitan. Kita pergi ke desa Ibo sekarang. Mendengar itu, pembunuh itu terkejut. Apakah Anda berencana menanganinya sendiri? Pria berambut merah itu tertawa dingin. Tentu saja, kita harus menanganinya dengan hati-hati. Aku tidak bisa membiarkan putriku kesayangan kesulitan. Keesokan harinya, berita bahwa aku menemukan belati itu sampai ke telinga Nyonya Oli. Dia sangat panik. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk. Yang datang adalah putra keduanya, Rode. Nyonya Oli langsung merasa lega. Ia pikir itu si brengsek itu. Melihat ibunya begitu tegang, Rod berpikir insiden penyerangan itu telah memengaruhi ibunya. Maka ia memutuskan untuk menjaganya di sini beberapa hari ke depan. Nyonya Oli langsung berpura-pura terharu. Denganmu di sini, aku merasa jauh lebih tenang. Ngomong-ngomong, ibu sudah dengar? Rombongan pedagang kakek sudah sampai di desa Ebo. Mendengar ini, mata Nyonya Oli berbinar. Sepertinya ayah sudah menyebarkan berita kematian nomor 3. Karena orang tua ini sudah datang, berarti masalah ini akan benar-benar selesai. Selir sialan itu dan si pedang malas. Kali ini lihat bagaimana kalian bisa bertahan hidup. Sementara itu, 3 pembunuh sedang berjongkok di dahan pohon di luar kediaman, merencanakan cara pembunuhan. Tanpa mereka sadari, semua rencana mereka terdengar jelas olehku dari kejauhan. Tepat saat mereka hendak bergerak. Jangan masuk ke rumah itu. Kita jangan saling merepotkan. Aku sudah selesai bicara. Kalian pilih sendiri. Mendengar ini, mereka semua tertegun. Dari mana orang ini muncul? Para pembunuh itu berpikir untuk mundur. Namun, pemimpin mereka tetap ingin melanjutkan rencana. Aku akan mencuri belati pendek. Nomor 2-10 bertugas mengambil kembali mayat. Dan yang lain, sesuai perintah Nyonya Oli, membunuh Nyonya Elis dan Tuan Muda Pedang Malas. Tak disangka, begitu kami menyusup ke kediaman, kami bertemu denganku yang telah menunggu. Sudah kubilang, jangan masuk ke kediaman. Aku sudah memberi kalian kesempatan. Beberapa pembunuh langsung mengenaliku. Aku mendengus dingin. Bukankah ini Tuan Muda Pedang Malas? Kebetulan sekali. Tak perlu repot mencarimu. Sambil berkata begitu, ia langsung berada di belakangku dan menyerang. Namun, sedetik kemudian, sebuah belati pendek menembus jantungnya. Pembunuh itu tertegun. Ia bahkan tak melihat kapan aku bergerak. Aku terkekeh. Sudah kubilang, kita jangan saling merepotkan. Setelah berkata begitu, aku menarik pelan tali di ujung belati.
Dalam sekejap, pembunuh itu terbelah dua. Para pembunuh yang selamat semuanya tercengang. Berdasarkan informasi, dia seharusnya yang paling mudah diatasi. Mungkinkah informasinya salah? Memikirkan hal ini, para pembunuh langsung berbalik dan mencoba melarikan diri. Namun, aku langsung menghalangi mereka semua. Sementara itu, di luar kamar Nyonya Alice, kepala pelayan dan pelayan wanita juga bertarung melawan para pembunuh. Meskipun jumlah pembunuh banyak, di bawah pedang kepala pelayan, hanya dalam sekejap, semua pembunuh dengan mudah dikalahkan. Lalu aku meminta pelayan wanita untuk menjaga Nyonya, dan aku segera bergegas ke kamarku. Namun, baru beberapa langkah berlari, aku bertemu dengan pembunuh yang lebih kuat. Tanpa banyak bicara, kepala pelayan langsung menghunus pedangnya dan menyerang pembunuh itu, berusaha untuk segera menyelesaikan pertarungan. Tapi, pembunuh di depanku ini jelas bukan anak buah yang tadi. Kami bertarung selama 2,5 menit. Saat itu juga, kepala pelayan tiba-tiba batuk hebat. Serangan pedang yang lebar membuat luka lamaku kambuh. Pembunuh itu memanfaatkan kesempatan dan menyerang kepala pelayan. Tapi tiba-tiba, sebuah belati menembus tenggorokannya. Dan itu adalah belati milik kelompok pembunuh. Meskipun kepala pelayan tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi, ia menebas pembunuh itu hingga tewas. Setelah pertarungan berakhir, aku merasa ada yang aneh. Tapi saat ini aku tak punya waktu untuk memikirkannya. Aku segera berlari ke kamarku. Setelah kepala pelayan pergi, aku menghela nafas. Kemampuanku memang sudah berkarat. Padahal aku membidik jantungnya. Aku menepuk debu di tanganku. Sekarang saatnya kembali menjadi tuan muda yang polos. Tidak lama kemudian, kepala pelayan akhirnya menemukanku di pohon tempatku biasa berada. Ia menyuruhku segera ikut dengannya. Tak ada waktu untuk menjelaskan. Aku pura-pura bodoh. Ada apa? Apakah ada pembunuh lagi? Melihatku baik-baik saja, kepala pelayan merasa lega. Syukurlah tuan muda tidak apa-apa. Sambil berjalan, ia menjelaskan kepadaku. Kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Aku dan Sera telah melawan 15 pembunuh. Karena kepala pelayan menganggapku lemah, ia melindungiku dengan sangat hati-hati di sepanjang jalan. Saat hampir sampai di ruang kerja, aku tiba-tiba menghentikan kepala pelayan. Lalu aku mengeluarkan secarik kertas kusut dari sakuku. Benda ini mungkin ada hubungannya dengan orang-orang yang menyerang rumah. Mendengar itu, kepala pelayan mengambil kertas itu dan memeriksanya dengan teliti. Meskipun tulisannya agak buram, ia masih bisa mengenali beberapa daftar bumbu di atasnya. Bumbu-bumbu itulah yang menyebabkan kondisi Nyonya Alice memburuk. Di sana juga tertulis untuk diminum sebelum makan. Dan tulisan tangan itu jelas milik Nyonya Ori. Di sisi lain, Pangeran Ibella juga sedang bertarung dengan ketua pembunuh di ruang kerja. Di bawah serangan gencar sang pangeran, ketua pembunuh hanya bisa menghindar. Tapi untungnya aku sudah mendapatkan belati itu. Aku hanya perlu menunggu 2,5 menit lagi. Setelah bom asap meledak, aku bisa mundur. Saat itu, semua faktor yang merugikan Ori akan hilang. Saat itu juga, pintu ruang kerja tiba-tiba didobrak. Kepala pelayan berteriak bahwa ia telah menemukan dalang di balik peracunan Nyonya Alice. Sambil berkata begitu, aku mendorong Nyonya Ori ke depan. Melihat itu, pangeran dan pembunuh itu berhenti bergerak. Kemudian kepala pelayan menyadari ada seorang pembunuh berdiri di depan pangeran. Pangeran mendengus. Hanya pembunuh rendahan. Pangeran bisa membunuhnya kapan saja. Lebih dari itu, aku ingin tahu siapa yang memerintahkan peracunan Alice. Mendengar itu, kepala pelayan langsung menyerahkan kertas itu kepada pangeran. Saat aku melihat tulisan tangan di atasnya, ekspresi pangeran langsung berubah menjadi sangat mengerikan. Bagaimana bisa kau, Ori? Saat itu juga, si pembunuh perlahan membuka penutup wajahnya. Semuanya berakhir. Meskipun belatinya sudah diambil kembali, isi itu gagal. Orang itu tak lain adalah Earl Ibella, seseorang yang sangat dikenal. Melihat rencananya terbongkar, Nyonya Orly berteriak penuh amarah. Sejak kau mengambil selir, apakah kau mengerti bagaimana hancurnya hatiku? Seandainya kau mau menatapku dengan lembut, aku tidak akan. Namun, sebelum dia selesai bicara, Earl menghentikannya. Jangan bicara omong kosong. Yang kau sukai bukan aku, melainkan nama keluargaku. Dan kau berani membawa pembunuh ke rumahku. Kau bilang semua ini salahku? Demi hubungan masa lalu, Earl hanya mengusir Orly. Dia tidak membunuhnya. Orly gemetar ketakutan, bahkan merasa semua ini hanyalah mimpi. Besok pagi, dia akan kembali menjadi istri pertama Earl. Namun, tak lama kemudian, aku muncul di hadapan mereka. Sepertinya aku melewatkan sesuatu yang menarik. Si rambut merah di sampingnya terkejut. Bagaimana dia bisa muncul di sini tanpa suara? Orly belum menyadari betapa gawatnya situasi ini. Dia bergegas ke arahku, dan hendak menamparku. Tiba-tiba, si rambut merah menghentikan Orly. Hentikan, entah dari mana keberanianmu, tapi kau salah perhitungan. Kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Aku dengan malas mengabaikan Orly. Kalian tidak menggangguku hari ini, jadi aku akan membiarkan kalian pergi. Orly harus tetap di sini. Kau meracuni makanan ibuku, dan 2 kali mengirim pembunuh untuk membunuhnya.
Sambil bicara, si rambut merah melemparkan belatinya ke arahku. Dengan tenang, aku menghindarinya. Ayah dan anak itu terkejut. Dengan panik, Orly memerintahkan para pembunuh untuk membunuhku. Detik berikutnya, puluhan pembunuh menyerangku. Aku hanya terkekeh dan mengayunkan pedang kayuku beberapa kali. Kepala semua pembunuh meledak, bermandikan hujan darah. Aku tertawa dingin. Maaf, aku tidak akan hidup seperti di kehidupan sebelumnya. Si rambut merah tercengang. Apakah aku bermimpi? Hanya dengan pedang kayu. Dalam sekejap, aku sudah berada di depannya. Saat aku hendak menghabisinya, dia berlutut. Tuan muda, kumohon, bunuh saja aku. Tapi tolong lepaskan putriku. Meskipun anak ini telah melakukan hal yang keji. Sebenarnya ia berhati murni. Hanya saja caranya yang salah. Tapi setelah mendengar itu, aku malah menunjukkan senyum kejam. Jangan. Begitu kata-kata itu terucap, darah ayah dan anak itu membasahi seluruh hutan. Sementara itu, di rumah besar, kepala pelayan menyadari tuan muda hilang. Kukira dia diculik oleh pembunuh bayaran. Jadi aku berencana mencarinya bersama pelayan wanita. Tanpa diduga, Kaun mendengar percakapan kami. Kepala pelayan dan pelayan wanita terkejut. Kaun sedang marah besar sekarang. Jika kami mengatakan tuan muda mungkin diculik, mungkin tuan muda juga akan diusir dari rumah. Ia hendak mencari alasan untuk menjelaskan. Saat itu, aku muncul di hadapan semua orang. Kaun tidak terlalu terkejut. Ia langsung memintaku mengikutinya ke ruang belajar. Kaun bertanya bagaimana aku menemukan bukti itu. Aku hendak menjawab, tapi Rode mendahuluiku. Kau yang memalsukan surat itu, kan? Karena kau, ibu diusir dari rumah. Aku semakin marah dan akhirnya menyerangnya. Melihat itu, tatapanku tajam. Jika ayah tidak ada di sana, aku pasti akan membasmi seluruh keturunan Oli. Tiba-tiba Kaun menghentikan Rode. Bagaimanapun juga, Oli memang meracuni Sub Elis. Pembunuh bayaran itu juga dibawa masuk olehnya. Lalu ia memintaku melanjutkan. Dari mana surat itu berasal? Aku berbohong. Mengatakan tadi malam, saat aku kembali ke kamarku, aku diserang. Aku harus melawan pembunuh bayaran itu dengan susah payah menggunakan pedang kayu. Akhirnya aku berhasil lolos. Tapi saat aku kembali, pembunuh bayaran itu sudah mati. Dan surat itu kutemukan di tubuhnya. Ibu bukan orang seperti itu. Namun, Kaun mengabaikannya. Ia menyuruh kami berdua pergi istirahat. Tapi saat aku hendak pergi, ia memanggilku. Ia memintaku datang ke ruang belajarnya besok. Ada yang ingin ia bicarakan denganku. Setelah meninggalkan ruangan, aku bertemu kakak Rian. Tapi kakak bahkan tidak menyapaku. Ia mengabaikanku begitu saja. Ini sesuai dugaanku. Setelah aku pergi, Rian berkata pada Rode, sejujurnya, aku berterima kasih karena kau menemukan petunjuknya. Wajah Rode langsung muram. Aku bertanya pada Rian, apakah ia benar-benar berpikir ibu bersalah? Rian bilang, ini belum waktunya. Masalah ibu berakar pada siapa pewarisnya. Selama aku memenangkan posisi pewaris, nama baik Ibera akan berada di tanganku. Saat itu, aku akan mengembalikan semuanya seperti semula. Keesokan harinya, ayah memanggilku ke ruang belajar. Tak disangka, ayah langsung memintaku meninggalkan rumah. Mendengar itu, aku merasa seperti disambar petir. Lalu ayah memberiku undangan. Rupanya, ayah ingin aku mewakili keluarga di turnamen pedang ibu kota. Aku langsung melambaikan tangan dan berkata, ayah pasti tahu apa jawabanku, kan? Namun, ayah mengatakan surat undangan ini ditujukan khusus untukku. Artinya, ibu kota sedang berusaha mendekatiku. Aku perlahan berdiri dari kursiku. Mulai sekarang, aku tidak akan memperlakukanmu seperti anak kecil lagi. Demi kehormatan keluarga, kau harus maju. Mendengar itu, aku teringat kehidupan masa laluku. Orang-orang memanggilku pahlawan, dan mempercayaiku tanpa ragu. Tapi tak pernah ada yang bertanya apakah aku ingin berperang. Tak ada yang peduli perasaanku. Semua karena posisiku. Dan sekarang, situasinya sama persis seperti kehidupan masa laluku. Memikirkan itu, aku langsung kabur dari ruang kerja tanpa menoleh ke belakang. Aku bersembunyi di lemari dan menolak untuk keluar. Beberapa saat kemudian, aku samar-samar mendengar ibu dan Sera berbicara. Sera menceritakan apa yang baru saja terjadi di ruang kerja kepada ibu. Namun, sikap ibu yang tenang membuatnya sedikit terkejut. Apa nyonya tidak ingin tuan muda menjadi pewaris? Mendengar itu, ibu akhirnya mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya. Ibu juga pernah bertanya padaku. Tapi setiap kali membicarakan hal ini, aku menunjukkan ekspresi yang belum pernah ibu lihat sebelumnya. Meskipun ibu tidak tahu alasannya. Sebagai seorang ibu, tentu saja ibu harus memahami anaknya. Jadi, ibu tidak memaksaku untuk menjadi pewaris. Ibu hanya berharap anaknya bisa hidup bahagia selamanya. Setelah Sera pergi, ibu mengetuk pintu lemari. Kau bersembunyi di sini lagi? Aku pun terpaksa membuka pintu lemari. Ibu dengan lembut memberikan saran. Ia berencana pergi ke ibu kota bersamaku. Sebagai gantinya, kami hanya akan menonton turnamen, bukan untuk berpartisipasi. Keesokan harinya, kami mengepak barang dan bersiap menuju ibu kota. Yang ikut bersama kami hanya
kepala pelayan, Sera, dan 2 pengawal. Di sepanjang perjalanan, Ibu dan Sera menceritakan tentang budaya dan pemandangan ibu kota. Mereka juga menyebutkan minuman yang sangat mirip dengan cola yang pernah kuceritakan. Rasanya seperti busa di mulut, ditambah es batu. Pasti. Belum selesai Sera bicara, aku langsung menghampirinya dan memintanya menjelaskan lebih detail. Sera terkejut, tapi tetap menjelaskan ciri-ciri minuman itu lebih lanjut. Berwarna hitam, gelembungnya lebih banyak dari bir, dan tidak memabukkan. Setelah dia selesai, aku yakin itu pasti cola. Saat aku sedang membayangkan cola, kereta tiba-tiba berguncang hebat. Sera langsung melindungi Alice dan berteriak, "Serangan!" Lalu segera keluar dari kereta kuda dan bertanya pada kepala pelayan di mana penyerangnya. Kepala pelayan menunjuk ke depan. "Kita datang dari sana." Sera melihat ke arah yang ditunjuk. Ternyata itu sekelompok goblin. Dia segera menyerang para goblin. Kepala pelayan bertugas melindungi kereta kuda. Sedangkan aku, di dalam kereta, dipenuhi amarah. Meskipun pertarungan ini tidak akan lama bagi Sera, aku tetap merasa terlalu lambat. Aku agak menyesal hanya membawa beberapa orang ini. Akhirnya, aku tak bisa menahan amarahku lagi. Ku berteriak, "Minggir!" Lalu aku merebut pedang Sera. Ditambah pedangku sendiri, 2 pedang besar melindungiku. Aku hanya ingin cepat minum cola. Dan para goblin yang membuang waktu berhargaku ini harus membayar harganya. Sambil bertarung, aku juga menunjukkan kelemahan jurus Sera. Sambil berbicara, aku membantai para goblin secara sepihak. Di bawah seranganku, para goblin hanya bertahan 2,5 detik, dan berubah menjadi hujan darah. Melihat ini, kepala pelayan dan Sera tercengang, menatapku dengan tak percaya. "Apa yang baru saja kita lihat? Apakah ini Tuan Muda Pedang Malas?" Aku berbalik dengan marah dan berkata, "Ayo berangkat." 3 hari kemudian, kami akhirnya tiba di ibu kota. Aku tak sabar ingin menikmati cola yang kuidam-idamkan, tapi kami malah jadi sasaran preman. Preman itu menatap tajam seorang gadis. "Waktunya kau cari uang." Lalu, di jalanan, terjadilah adegan perampokan seorang gadis. Gadis itu berteriak minta tolong. Sera hendak memberi pelajaran pada preman itu, tapi aku menghentikannya. "Jangan ikut campur. Mereka hanya berakting." Sera tak percaya dan menoleh. Jika seorang gadis ingin meminta bantuan, matanya atau kepalanya akan bergerak-gerak. Tapi tatapan mereka terus tertuju pada pedangmu. "Janganlah kita terlibat masalah." Keesokan harinya, ibu mengajakku berkeliling ibu kota. Tujuan pertama kami adalah Menara Mana. Di dunia ini, semua orang harus menjalani tes di Menara Mana untuk membangkitkan bakat mana. Kakak pertama dan keduaku masing-masing membangkitkan kekuatan mana pada usia 12 dan 14 tahun. Kepala pelayan Ian terlihat bersemangat. Sebagai mantan tentara bayaran yang dijuluki pahlawan, dia merasakan kekuatan tak biasa dalam diriku sejak aku lahir. Aku yakin kali ini aku pasti akan melepas julukan pedang malas. Tak lama, mereka berempat tiba di aula Menara Mana. Aku langsung tertarik pada permata biru yang melayang, dan tanpa sadar menyentuhnya. Tapi saat itu juga, tiba-tiba seorang penyihir menghentikan saya. Dia bilang ini batu deteksi mana, tapi hanya bisa digunakan oleh penyihir agung. Jika Tuan Muda ingin menguji bakat mananya, silakan ikuti saya ke lantai 2. Mendengar itu, saya jadi penasaran. Seberapa hebat bakat mana yang saya miliki? Tapi ketika saya sampai di meja pengujian, saya melihat ibu dan yang lainnya sudah menunggu di samping bola pengujian. Sedangkan kepala pelayan tampak bersemangat. Melihat itu, saya hanya bisa melambaikan tangan. Baiklah, saya akan coba." Sambil berkata begitu, saya berjalan menuju bola pengujian. Tapi saat itu, kepala pelayan tiba-tiba memanggil penyihir dan bertanya apa yang harus dilakukan jika mana Tuan Muda terlalu tinggi, hingga membuat kristal pengujian retak. Penyihir itu tertawa kecil. "Anda tidak perlu khawatir. Sejauh ini, kristal pengujian hanya retak 2 kali. Yang pertama adalah penguasa menara sihir saat ini, dan yang kedua adalah pahlawan tentara bayaran di masa perang besar. Jika benar-benar muncul orang seperti itu, menara sihir pasti akan mengundangnya untuk bergabung." Saat dia berbicara, saya sudah sampai di depan kristal pengujian. Saat saya meletakkan tangan saya dengan lembut di atas kristal, kristal itu tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Kepala pelayan menelan ludah. Semua orang mengerumuni kristal untuk melihat keadaannya. Namun, level yang terukur hanya mencapai rata-rata. Kepala pelayan kecewa. "Saya tidak percaya saya hanya rata-rata." Dia memeluk bola kristal dan berteriak. Tapi sedetik kemudian, dia diseret pergi oleh Sera. Sampai malam, batu sihir besar yang kusentuh tiba-tiba meledak. Saat itu, semua orang di menara sihir panik. Sementara saya masih santai bersama ibu, menikmati budaya ibu kota. Namun, rombongan kami kembali diincar oleh 2 preman dari kedai teh. Salah satu dari mereka tersenyum licik dan berniat merampok kami. Namun, preman lainnya merasa agak aneh. Mengapa 2 bangsawan itu hanya membawa 2 pengawal? Namun, begitu mereka mendekati saya, sebelum mereka sempat berbuat apa-apa,
Mereka langsung dilumpuhkan oleh kepala pelayan dan Sera. Sera menatap tajam kedua preman itu. Kepala pelayan menyerahkan kedua preman itu kepada Sera. Mereka telah menyinggung tuan muda keluarga Ibera, dan harus membayarnya. Jika ingin melakukannya, lakukanlah sampai tuntas. Mendengar itu, kepala pelayan menatap saya dengan tak percaya. Apakah ini benar tuan muda yang mereka kenal? Keesokan harinya, kompetisi pedang dimulai. Pertandingan pertama adalah antara tuan muda keluarga Boylan dan tuan muda keluarga Deliser. Saat keduanya bertarung sengit di arena, tepuk tangan meriah terdengar dari penonton. Namun, di mata saya, itu seperti permainan anak-anak. Tapi kemudian, perkataan ibu membuat saya menyemburkan kola. Ibu sedang berdiskusi dengan kepala pelayan, mencarikan aku istri di sini. Aku langsung mencari alasan untuk pergi dari situ. Setelah keluar, aku tak bisa menahan diri untuk memegang dahiku. Aku hampir mati ketakutan tadi. Bagaimana bisa ibu tiba-tiba membahas perjodohan? Saat itu juga, sebuah suara memanggilku. Ternyata orang itu adalah putra tertua keluarga Allen. Aplok. Dia tak sengaja mendengar aku mengatakan bahwa kompetisi pedang seperti permainan anak-anak. Padahal mereka telah bercucuran keringat untuk bisa berpartisipasi dalam kompetisi. Mendengar seseorang meremehkan kami seperti itu, dia pun mendatangiku untuk berdebat. Tak disangka, sebelum dia selesai bicara, aku melambaikan tangan. Maaf, ku gegabah. Aku minta maaf padamu. Aplok tiba-tiba merasa seperti meninju kapas. Tenaganya terbuang percuma. Dia langsung marah dan menanyakan dari keluarga mana aku berasal. Dia mengancam akan menantangku dengan mempertaruhkan nama baik keluarganya. Mendengar itu, aku mendecih. Dalam hati, aku merasa orang ini benar-benar menyebalkan. Kepala pelayan pun berbisik padaku dengan wajah serius. Dia mempertaruhkan nama baik keluarga. Apa yang akan Tuan lakukan? Aku menatap kepala pelayan dengan bosan. Melakukan apa? Tentu saja kabur. Setelah mengatakan itu, aku langsung berbalik dan berlari. Melihat itu, mereka berdua langsung mengejarku. Kepala pelayan merentangkan tangannya untuk menghalangi mereka berdua. Tapi Aplok langsung mengaktifkan keahliannya dan menembus hadangan kepala pelayan. Lalu, dia mencoba menangkapku. Namun, saat aku menoleh, hati Aplok terasa dingin. Aku balik memegang lengannya. Saat itu, aku benar-benar dibuat marah oleh Aplok. Aku berkata dengan geram, kurasa aku sudah minta maaf, kan? Melihat itu, Aplok langsung menggunakan kekuatan mana untuk melepaskan tangannya. Tapi sekuat apapun dia berusaha, dia tetap tak bisa melepaskan diri dari genggamanku. Bahkan, pergelangan tangannya terasa sangat sakit. Aku menguap bosan. Kenapa kau begitu menyebalkan? Bisakah kau membiarkanku hidup tenang? Sambil berkata begitu, aku melempar Aplok dengan keras. Dia dan gadis berbaju merah itu menabrak dinding dengan keras. Aplok terkejut. Dia tak pernah menyangka akan seperti ini jadinya. Tapi aku tak berniat melepaskannya begitu saja. Aku mendekati Aplok dan mengancamnya dengan pelan. Dengarkan baik-baik. Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Kau mengonsumsi ayam pembangkit, kan? Aku bisa mencium baunya. Kalau kau tak mau ketahuan, jangan macam-macam denganku lagi. Dan juga, kalau kau berani membocorkan kejadian hari ini sedikit pun, aku akan menghancurkan keluargamu. Kepala pelayan di sampingku tampak terkejut. Meskipun aku tak bisa mendengar apa yang kukatakan, tapi melihatnya gemetar seperti itu membuatku sadar. Tuan muda itu tidak sesederhana kelihatannya. Saat itu juga, aku menepuk pundaknya, membawanya kembali ke dunia nyata. Sisanya, serahkan padamu. Jika ada yang bertanya tentang ini, bilang saja kau yang melakukannya. Kusuruhkan semuanya padamu. Pahlawan tentara bayaran.